Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Yeskiel Yohanes Larmanat. Salam kasih Bapa, haleluya. Mengapa harus ada masalah? What is the problem? Why? How? Masalah menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka ataupun tidak, setiap manusia harus menghadapi masalah tersebut. Ibaratnya, aku tanpamu bagaikan ambulans tanpa ui-ui. Haleluya. Masalah datang tidak memandang usia, tua atau muda, maupun status, entah itu kaya atau miskin. Kadang-kala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Setiap manusia pasti tidak menginginkan masalah terjadi dalam kehidupannya. Begitu masalah menerpa, membuat manusia menjadi bingung, stres, tertekan, serta gelisah. Bahkan tidak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Wow. Masalah yang menimpa seseorang bukanlah indikator bahwa Tuhan tidak mengasihi. Ingat, justru bersyukurlah bahwa di balik masalah tersebut Tuhan ingin menyatakan maksud tertentu. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Dan tanpa masalah, tidak ada namanya perubahan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang begitu mengganggu kehidupan ini, bahkan sampai mengacaukan pikiran saudara. Jangan menyerah pada hal tersebut. Selalu ada tujuan, makna, dan harapan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Seperti kata Yesaya 12 ayat 2. Karena itu, berusahalah mengatasinya dengan menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk membuat saudara semakin dewasa dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Masalah membuat sebagian orang jatuh, tetapi sebagian orang lagi menggunakannya sebagai tangga untuk menuju keberhasilan. Mengapa sih harus ada masalah? Ibarat kata, mengapa harus ada surga? Masalah adalah suatu konfirmasi bahwa kita disiapkan untuk di surga. Ada dalam Alkitab. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Masalah ada untuk membuat manusia tahu akan kehadiran Allah. Surga ada untuk membuktikan bahwa janji Tuhan selalu ada bagi para pemenang. Seperti kata Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Jangan fokus ke permasalahannya, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus ke nerakanya, tetapi fokuslah kepada surganya. Harus direnungkan kembali bagaimana masalah itu bisa terjadi, dari mana asalnya, dan untuk apa tujuannya. Tahun 2021 menjadi tahun terberat dalam hidup saya. Begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi, dan saya hampir kehilangan semuanya. Setelah saya pelajari, ada beberapa sumber datangnya masalah. Yang pertama, datang dari iblis. Iblis adalah sumber masalah atau penyebab utama. Iblislah yang mula-mula membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin sulit bagi pengertian kita dalam memahami bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa akan mempermuliakan Allah. Sebaliknya, ada beberapa orang yang berpikir, mengapa jika Allah mengetahui sebelum akan masalah yang timbul gara-gara mereka, tetapi Ia menciptakan mereka. Allah Maha Tahu, sebagaimana kata Mazmur 139 ayat 1-6. Dan Ia mengetahui masa depan seperti kata Yesaya 46 ayat 10. Jadi Ia pasti mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa. Tetapi Ia tetap menciptakan mereka dan memberi mereka kehendak bebas yang kelak mereka gunakan untuk berdosa. Kita harus memahami, meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah adalah pengarang dosa, ataupun Ia yang mencobai mereka untuk berdosa. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Akan tetapi, kejatuhan mereka masih tetap Ia buat berguna untuk menggenapi rancangan Allah dalam kehidupan kita semua.
Jika masalah datang dari iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Sumber masalah yang kedua, bagian pertama, dari diri sendiri. Contohnya, apabila seseorang mengendarai sepeda motor dan melihat lampu merah, namun orang itu tidak menghentikan kendaraannya, melainkan jalan terus, akhirnya orang itu mendapat masalah karena ditilang polisi. Masalah lain yang pernah saya alami, saya kehilangan helm bertepatan waktu itu saya lagi bersama pasangan saya menjenguk omanya yang sementara perawatan di rumah sakit. Padahal sudah diingatin sama pasangan saya bahwa ada baiknya helmnya dikunci dalam bagasi motor, mengingat harganya. Terus terang helm itu adalah pemberiannya sebagai hadiah buat saya. Ya karena tidak menghiraukannya, dan akhirnya hilanglah helm itu. Hati yang cerdas memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak mencari pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Selain kehilangan helm tadi, kami juga pernah kehilangan uang hampir 2 jutaan. Yang pasti karena kesalahan kami sendiri. Roh Kudus menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran, memberikan kepada kita hikmat untuk berpikir sebelum bertindak, membedakan mana keinginan daging, mana keinginan roh, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging, dan memberikan kepada kita buah-buah roh, dan masih banyak lagi. Karena itu, masalah karena diri sendiri adalah suatu kebodohan. Iya kan? Contoh lainnya yang bisa dilihat dalam Alkitab adalah kisah Nabi Yunus. Sumber masalah kedua, bagian kedua dari orang lain. Contohnya, ada orang lain yang membenci kepada kita dan ingin berbuat jahat. Pernah terjadi in my relationship pada tahun 2021. Kami berdua diadu cerita kebohongan. Contohnya, kejelekan saya diceritakan ke pasangan saya, begitupun sebaliknya. Hubungan kami sampai rumit waktu itu. Sampai-sampai saya mengajar pasangan saya untuk meminta penjelasan dan memberi kejelasan mengenai semua yang terjadi. Saya bahkan mengalami kecelakaan dan harus mengganti kerugian mobil yang saya tabrak hari itu. Wow. Selain itu saya pernah kehilangan motor yang pertama. Motor Bistrit waktu itu. Karena orang yang keluar malam waktu itu tidak mengunci pintu pagar. Ya, akhirnya lah motor saya diambil. Sebelum motor itu menjadi milik saya, berkas pengajuan kredit saya sampai 4 kali ditolak, saudara. Karena faktor KTP saya yang berbeda provinsi. What's happening in your life? Jangan pernah salahkan siapapun. Sebagai contohnya, dapat dilihat dari kisah Yusuf dalam Alkitab. Jika masalah datang dari orang lain, mintalah pembelaan dari Tuhan. Mereka reka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan dapat merubah menjadi kebaikan buat kita. Amin. Haleluya. Sumber masalah yang ketiga, karena Tuhan mengizinkan. Hal itu dapat dilihat dalam kisah Ayub dalam Alkitab. Jika masalah karena Tuhan izinkan, berarti Tuhan ingin kita naik level dan melatih karakter kita, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, manfaatkanlah setiap masalah untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Amin. Saya punya pengalaman pribadi yang spesial dalam video ini. Flashback di tahun 2017, bulan Oktober, saya pernah mengalami sebuah kecelakaan dalam pertandingan futsal. Pada waktu itu, kaki saya kesel parah, dan hampir seminggu saya hanya berjalan menggunakan alat bantu kruk. Dari musibah ini, saya mengalami 2 kejadian dahsyat, yaitu saya bertemu dengan seorang yang sekarang menjadi pasangan saya, dan yang kedua, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Haleluya. Sebelum kecelakaan saya di tahun 2017 ini terjadi, pada tahun 2014 saya ingat pertama kalinya saya mulai berdoa untuk meminta seseorang dalam hidup saya. Ya, walaupun hanya butuh 3 tahun untuk menemukan seorang yang spesial, jika dibandingkan dengan Yakub yang berjuang selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Balik di tahun 2017, waktu itu saya lagi sementara PDKT atau masa-masa memilih lah. Dan waktu itu ada 2 orang wanita yang saya lagi dekatin. Bertepatan dengan musibah yang saya alami ini, kejadiannya kan sore hari, pas lagi asik-asiknya bermain futsal di kampus. Tanpa disengaja, saya ditekel dan terjatuh. Awalnya saya pikir hanya cedera biasa. Jadi saya mencoba untuk berdiri dan melanjutkan pertandingan. Taunya sudah tidak bisa berjalan. Pas waktu itu kaki kiri saya. Akhirnya saya dibantu beberapa teman untuk berjalan keluar dari lapangan. Sebelumnya, saya tidak terlalu merasakan sakit. Setibanya di rumah, selama beberapa jam, saya lihat kaki saya makin parah. Dalam hati saya bilang, aduh, habis sudah ini. Waktu itu saya masih ngekos juga, dan tidak ada siapa-siapa yang bisa saya mintai pertolongan. Saya mulai keingat sama si 2 wanita ini. Mulailah saya ngechat sama 2 wanita ini. Dan ternyata
Pas kejadian itu salah satu wanita yang saya dekati sementara menyaksikan saya dari lantai 2. Jujur, karena saya ingin buktikan di antara mereka berdua siapa wanita yang saya pilih dan siapa yang peduli terhadap kondisi saya dan akan menjadi penilaian untuk menjadi pasangan saya. Nah, mulailah saya ngechat sama mereka berdua, berbagi cerita tentang kejadian dan kondisi yang saya alami. Dari mereka berdua ada salah satu wanita yang wow, benar-benar sangat peduli sama diri saya. Sampai-sampai dia datang untuk membawa saya ke tempat pijit tradisional. Dia merawat kaki saya, membawa makan. Oh my god. Padahal waktu itu hubungan kami belum ada yang spesial, belum resmi kalau sudah berpacaran. Haleluya kan? Puji Tuhan. Itulah awal kisah hubungan kami terjadi, berlangsung hingga sekarang. Ya, walaupun sebelum kami sepakat untuk menjalin hubungan, ada beberapa hal yang harus dipilah dong. Kami belajar tentang karakter masing-masing dan tidak lupa untuk meminta kejelasan dari Tuhan. Kecelakaan ini juga membuat saya mengalami kejadian kedua yang luar biasa, yang menjadi spesial dalam video ini, yaitu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setelah sekian lama saya meminta untuk akhirnya di tahun 2017 saya mengalaminya. Berawal dari pertentangan dan adu argumen antara saya dan seorang pria yang tidak lain adalah dosen saya sendiri di kampus. Sayang, beliau sudah meninggal karena sakit. Cerita ini bermula ketika beliau mengatakan bahwa kaki saya tidak akan sembuh dan butuh waktu yang lama untuk berjalan menggunakan kruk atau tongkat. Karena menurut pengalaman beliau, kejadian serupa seperti yang saya alami butuh waktu yang lama untuk berjalan. Saya ingat hari itu tepat hari Selasa. Saya bilang sama beliau, "Pak, akan saya buktikan bahwa pada hari Kamis saya sudah bisa berjalan tanpa kruk atau tongkat." Jujur saja, saya tidak bisa berani bilang kalau hari Rabu besoknya saya bisa berjalan tanpa kruk. Karena saya realistis dong, lagi parah-parahnya kaki saya itu. Jujur, saya awalnya ragu karena kondisi saya yang tidak bisa berjalan sama sekali. Saya membangun relationship dengan Tuhan. Saya membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak bisa tidur karena harus curhat dengan Tuhan secara terus-menerus. Saya ingat kitab Mazmur pasal 25. Saya membacanya berulang-ulang kali karena memang kitab favorit saya adalah kitab Mazmur. Setiap kali ada masalah, saya selalu lari ke kitab Mazmur. Bukan berarti saya tidak menyukai kitab lainnya. Apalagi kedua nama saya ada di Alkitab. Yeskiel, yang artinya Tuhan menguatkan. Orang Kristen mana yang tidak mengenal Nabi Yeskiel? Pada zamannya saja tulang-tulang kering dihidupkan. Betapa besar kuasa Tuhan. Dan Yohanes yang artinya Allah mengabulkan doa. Si sosok murid yang dikasihi Tuhan. Dan yang lainnya si sosok yang membaptiskan Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya, di malam Kamis sebelum saya tidur, saya memeriksa kondisi saya. Kayaknya semakin berat. Dalam hati saya berkata demikian. Saya hanya tertidur, membaca kitab Mazmur 25, sembari menangis. Entahlah, tidak yang bisa saya lakukan selain menangis. Waktu pun berjalan, dan tiba-tiba ada dua orang berpakaian serba putih, namun tidak jelas wajah mereka, karena tertutupi cahaya putih yang amat besar. Mereka membawa saya ke sebuah ruangan. Di sana saya melihat sebuah takhta besar yang diduduki seseorang. Sama seperti kedua orang tadi, saya tidak bisa melihat siapa sosok wajah di balik cahaya putih tersebut. Dan di depannya terjejer puluhan orang, yang ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Mereka saling berhadapan-hadapan. Semua yang berada di ruangan itu berpakaian serba putih dan diselimuti cahaya terang. Berkatalah dia yang duduk di atas tahta itu. Katanya demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah." Selesai berkata demikian, tiba-tiba saya melihat bahwa diri saya sudah terbaring di tempat tidur. Karena penasaran dengan kata-kata yang tadi, akhirnya saya mencari dan saya menemukannya dalam Alkitab. Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Dan selanjutnya tertulis, "Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku." Haleluya. Paginya saya bangun dan mencoba berjalan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Saya bisa berjalan tanpa menggunakan kruk. Sumpah, serius. Dengan semangat yang luar biasa, saya bergegas, saya ke kamar mandi. Karena hampir 1 minggu saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa mandi, dan BAB pun hampir mau mati rasanya. Saya ke kampus dan saya langsung menghampiri beliau. Saya bilang, "Tuhan telah mendengarkan doaku, Pak." Haleluya.
Apa tujuan di balik masalah yang kita hadapi? Yang pertama, supaya manusia mengetahui dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, dalam diri saya, dan dalam diri saudara. Ibrani 12 ayat 5-6 berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Saya tahu bahwa ketika saya hampir kehilangan segalanya, saya telah jatuh bangun dalam dosa. Inkonsistensi hidup saya membuat Tuhan menjadi murka. Inkonsistensi hidup saya membuat Tuhan seakan-akan dipermainkan. Saya tahu akan hal itu dan saya mengakuinya. Mazmur 38 ayat 19 berkata, "Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku." Saya menyadarinya bahwa kalau terus-terusan begini, saya akan hilang dari hadapan Tuhan. Satu hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini, seperti kata Daud dalam Mazmur 51 ayat 13, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Itulah mengapa saya menuliskan puisi, "Tuhan telah meninggalkan aku." Part 1 dengan isi yang menceritakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tapi saya yang pergi dari hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Mazmur 43 ayat 5, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Berharaplah kepada Sang Pemberi harapan. Percayalah, cepat atau lambat hidupmu akan dipulihkan. Yang ketiga, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Poin ketiga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katanya, kok saya selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi selalu saja ada masalah yang dihadapi. Masalah bisa menjadi kebaikan buat kita, asalkan kita mau bekerja sama dengan Allah. Roma 8 ayat 28a berkata demikian, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Arti kehidupan ini sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Persoalan dalam kehidupan di dunia ini akan selesai apabila manusia itu mati. Sebenarnya masalah terjadi hanya karena dua alasan, yaitu ditegur dan didewasakan. Kembali ke diri kita, bagaimana kita merespon masalah itu. Begitu banyak masalah yang saya hadapi dan tidak bisa dituangkan, karena sebanyak apapun saya menuangkannya, tidak sebanding dengan genangan kebaikan Tuhan yang telah disediakan. Saya hampir kehilangan semuanya, dan saya siap. Tapi saya tidak mau kehilangan Tuhan. Tersadar akan kesalahannya, saya bergegas kembali. Puji Tuhan, hubungan saya mulai dipulihkan. Saya kembali membeli sepeda motor yang baru, dan sama sekali tidak ribet pengurusan berkas, serius. Dan luar biasanya lagi, saya menemukan sepeda motor saya yang hilang tepat 1 bulan, tidak kurang, tidak lebih. Dan masih banyak lagi yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Wow, kuncinya adalah apapun yang kamu alami, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Percaya saja kepadanya. Saya tahu bahwa ada orang lain di luar sana yang bahkan lebih parah dari apa yang saya alami. Besar kecil masalah, tergantung dari pola pikir. Jatuh, berusaha bangkit, tidak peduli seberapa mati rasa tubuh. Kalau jatuh dan tak bisa bangkit lagi, itu rumor, butiran debu. Jangan menyerah, jangan takut, jangan putus asa. Tetapi hadapilah masalah itu bersama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua masalah yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.